dan juga penari. Di sini saya eh, mau menyampaikan di cabang lomba tari kreasi tingkat SMP. Oke, ada beberapa revisi yang atau sedikit perubahan dari informasi yang sudah ada sebelumnya. Di situ ada warna merah itu akan dihilangkan. Jadi ada bentuk karya tari yang disajikan dalam ajang FLS 2N SMP sejak tahun 2024 adalah tari kreasi dengan menampilkan karya tari kreasi ciptaan baru ataupun dapat juga menampilkan tari kreasi yang sudah ada dengan tema mengangkat dan mencerminkan identitas budaya, kearifan lokal, daerah setempat. Saya kira itu sudah jelas. Kemudian tarian yang ditampilkan diharapkan mengandung kekuatan spirit dan kekayaan budaya lokal yang mencerminkan dalam ragam gerak, musik, dan busana. Adapun tari kreasi yang dimaksud dalam ajang FLS 2N SMP atau sederajat tahun 2024 adalah karya tari dari hasil pengembangan dari bentuk-bentuk gerak tari tradisi daerah setempat. Kemudian teknik pelaksanaan di tingkat nasional terdiri dari 2 tahap, yaitu babak semifinal, pelaksanaannya daring, diikuti peserta tingkat SMP, mewakili dari 38 provinsi dan peserta sekolah Indonesia di luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut. A. Peserta mempresentasikan tarian yang didokumentasikan dalam bentuk video dengan kualitas gambar dan audio yang jelas dengan resolusi 1080p. B. Perekaman karya dilakukan di atas panggung terbuka ataupun tertutup dengan pencahayaan yang terang. Jadi tidak perlu menggunakan lighting atau lampu yang warna-warni. Yang penting pencahayaan yang terang. Kemudian C, posisi kamera harus statis, memperlihatkan secara utuh seluruh gerakan tarian dari awal hingga akhir. Ini dalam posisi landscape ya. Kemudian D, judul karya, sinopsis, nama sekolah, dan asal daerah dicantumkan di awal video. Berikutnya. Final pelaksanaan luring atau tatap muka. Babak final dilakukan secara luring dengan 10 peserta yang lolos seleksi babak semifinal. Dan adapun ketentuan babak final yaitu A. Peserta wajib menampilkan karya tari yang sama secara utuh sesuai dengan tema lomba yang dibawakan pada babak semifinal di hadapan Dewan Juri. B. Peserta diperbolehkan memaksimalkan atau memberi sentuhan gerak baru pada karya yang akan ditampilkan di babak final. C. Penampilan peserta sesuai dengan nomor urut undian yang diundi pada saat penjelasan teknis. Jadi di sini peserta disesuaikan dengan nomor urut undian yang diundi pada saat penjelasan teknis. Biasanya di penjelasan teknis itu kita akan melihat seberapa pindahan atau persiapan dari masing-masing peserta. Itu yang nantinya akan menentukan nomor urut undian yang akan diterima oleh peserta. B. Panggung pertunjukan akan dipersiapkan oleh panitia berukuran 8 kali 10 meter dengan pencahayaan yang terang. E. Musik iringan berupa file MP3 atau flash disk yang disiapkan oleh masing-masing peserta yang diserahkan ke panitia. Next. Orientasi panggung. 1. Jadwal orientasi tempat atau lokasi pertunjukan ditentukan oleh panitia penyelenggara. 2. Masing-masing peserta disediakan waktu kurang lebih 15-20 menit untuk persiapan ya ini. Sesuai dengan urutan registrasi. Jika terlambat hadir maka akan diberi kesempatan setelah seluruh peserta lain selesai melakukan orientasi selama waktu masih tersedia. 3. Peserta dilarang menggunakan properti yang berukuran besar, mengandung unsur api, air, minyak, serbuk, benda tajam, dan alat berbahaya lainnya di atas panggung karena akan mengganggu peserta yang lain. Dan juga tentunya pasti akan membahayakan dirinya sendiri. Nah ini perlu digarisbawahi karena
saking kreatifnya itu kadang-kadang peserta ada tuh yang membawa benda-benda yang kita tuliskan sekarang ini. Jadi mohon ini jadi perhatian juga untuk para pembinanya. Nomor 4, orientasi tempat atau lokasi pertunjukan dipimpin oleh penata artistik dari masing-masing peserta didampingi panitia atau stage manager atau kru nantinya. Berikutnya, next. Ya, aspek penilaian. 1, kepenarian. Kepenarian meliputi unsur wirogo, wiromo, wiroso. Kemudian nomor 2, identitas kedaerahan. Meliputi identitas kedaerahan diantaranya isi karya, ragam gerak, busana, bunyi atau suara, vokal, dan musik. Poin 3, kreativitas. Keutuhan penampilan meliputi unsur antara lain gerak, pola lantai, rias, dan busana, musikalitas, properti. Nah, di kreativitas ini mencakup keutuhan penampilan. Ini di garis bawah juga yang meliputi ada di situ unsur gerak, pola lantai, rias, dan busana, kemudian aktivitas musikalitas. Jadi berbeda dengan poin di poin 1 ya, kepenarian di situ ada wiromo. Kalau di wirogo, wiromo, wiroso itu lebih pada ketepatan dari tarian itu secara bagaimana si penampil membawakan. Kemudian di kreativitas ini bagaimana dari ketepatan atau keutuhan itu peserta mampu memberikan kreasinya, baik dari sisi gerak, pola lantai, rias busana, musikalitas tadi, dan properti. Nah, di sini ada istilah yang cukup berbeda. Di sini ada musikalitas, ditegaskan lagi bahwa di kreativitas musik ketika penari atau si peserta itu melakukan gerakan itu dibolehkan untuk istilahnya kalau di Jawa itu ada ngeng. Ngeng itu kayak misalnya di hitungan 8 itu harusnya ada ketukan gerakan yang tepat, kemudian dari di kreativitas yang muncul dari si peserta itu kemudian dia memainkan, ada kesadaran untuk mengolah musikalitas tubuhnya masuk ke dalam ritme yang berbeda. Nah, ini ada poin plus di situ. Kemudian berikutnya dari bobot kepenarian 40%, identitas kedaerahan 30%, kreativitas 30%. Nah, di sini juga saya tekankan bobot kepenarian lebih banyak memang karena di tingkat SMP ini yang paling ditonjolkan adalah teknik atau kepenarian fisik dari si siswa. Jadi hal-hal di luar itu yang sifatnya pendukung itu tidak menjadi beban ataupun hal yang terlalu mempersulit gitu ya, menjadi mempersulit si siswa ini untuk tampil sebagai seorang penari yang utuh. Sepertinya itu nanti jika ada pertanyaan yang lebih spesifik bisa langsung disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.